Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Nonin, pernah nggak sih kalian dengar tentang visa haji reguler, visa furoda, visa umroh, dan ada juga yang namanya visa turis? Tapi, tahukah kalian apa sebenarnya perbedaan dari semuanya itu? Wah, jangan sampai salah paham ya. Karena salah visa bisa fatal akibatnya. Bahkan bisa bikin kita dideportasi dari tanah suci. Loh? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan informasi menarik dan penting seputar haji, umroh, dan kisah inspiratif lainnya di channel Kak Nonin. Oke, yuk kita bahas satu persatu dengan santai tapi mendalam. Simak sampai habis ya, karena di akhir video nanti, kita akan bahas visa mana yang paling aman dan paling cepat untuk kamu yang pengen segera ke Mekah atau Madinah. 1. Visa haji reguler, jalur resmi dari pemerintah. Visa haji reguler adalah visa resmi yang diterbitkan melalui kuota pemerintah Republik Indonesia. Jalur ini diatur oleh Kementerian Agama, dan kuotanya terbatas setiap tahun. Karena jumlah peminat yang sangat tinggi, banyak orang harus rela menunggu 10 hingga 30 tahun untuk bisa berangkat haji melalui jalur ini. Visa ini diperuntukkan bagi jemaah haji yang mendaftar melalui sistem haji reguler, dan semua fasilitas, akomodasi, hingga pembimbing ditentukan langsung oleh pemerintah. Ini adalah jalur paling aman dan terjamin secara hukum. Tapi yaitu, perlu kesabaran super ekstra. Kelebihan: legal dan diakui pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Biaya relatif lebih terjangkau. Fasilitas cukup memadai dan ada pembimbing ibadah. Kekurangan: masa tunggu bisa sangat lama. Tidak bisa memilih hotel atau fasilitas premium. 2. Visa haji khusus, untuk yang punya dana lebih. Beda dengan haji reguler, visa haji khusus adalah bagian dari kuota pemerintah juga, tapi dengan layanan premium. Biasanya dikelola oleh travel haji resmi yang sudah terdaftar di Kemenag. Jemaah yang mengambil visa ini mendapatkan fasilitas lebih baik, hotel bintang 5, catering khusus, dan pembimbing ibadah yang lebih intensif. Tapi tentu saja, biayanya jauh lebih mahal dibanding haji reguler. Kelebihan: lebih cepat berangkat, biasanya 5-7 tahun masa tunggu. Fasilitas jauh lebih baik. Kekurangan: biaya sangat mahal. Tetap harus menunggu beberapa tahun. 3. Visa furoda, tanpa antrean, tapi penuh risiko. Nah, ini dia visa yang paling sering bikin penasaran. Visa furoda adalah visa undangan langsung dari pemerintah Arab Saudi, tanpa melalui kuota resmi Kemenag. Karena itu, tidak ada masa tunggu. Kalau beruntung, kamu bisa berangkat haji tahun ini juga. Namun, karena tidak dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia, visa ini sangat bergantung pada travel dan koneksi mereka dengan pihak Arab Saudi. Jika travelnya tidak terpercaya, kamu bisa gagal berangkat atau bahkan terlantar di tanah suci. Kelebihan: bisa langsung berangkat tanpa antrean. Waktu fleksibel sesuai jadwal travel. Kekurangan: tidak dijamin oleh pemerintah. Banyak kasus penipuan dan pemalsuan visa. Risiko deportasi tinggi jika visanya tidak valid. 4. Visa umroh, bukan untuk haji. Visa umroh adalah visa resmi yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah umroh, bukan haji. Masa berlaku visa ini pendek, biasanya sekitar 14 hingga 30 hari. Visa ini tidak bisa digunakan untuk berhaji, apalagi saat musim haji berlangsung. Sayangnya, banyak orang nekat masuk Arab Saudi menggunakan visa umroh untuk berhaji. Ini sangat berbahaya. Pemerintah Saudi sangat ketat terhadap penyalahgunaan visa. Jika ketahuan, hukumannya bisa sangat berat. Deportasi, denda puluhan juta, bahkan blacklist. Kelebihan: mudah didapat, proses cepat, cocok untuk yang ingin ibadah ringan. Kekurangan:
Tidak sah digunakan untuk berhaji. Masa berlaku pendek. 5. Visa turis. Bisa untuk umroh? Bisa. Tapi, Sejak tahun 2019, Arab Saudi membuka visa turis untuk banyak negara, termasuk Indonesia. Visa ini membuat wisatawan bisa datang ke Arab Saudi untuk keperluan liburan. Menariknya, visa ini bisa digunakan juga untuk umroh, asalkan tidak dalam musim haji. Namun, sama seperti visa umroh, visa turis tidak bisa digunakan untuk berhaji. Dan kalau digunakan secara ilegal saat musim haji, risikonya sama, deportasi dan blacklist. Kelebihan: bisa digunakan untuk mengunjungi banyak tempat di Arab Saudi. Cocok untuk wisata religi dan umroh ringan. Kekurangan: tidak bisa untuk haji. Risiko tinggi jika digunakan di luar ketentuan. 6. Visa ziarah khusus family visit. Visa ini biasanya digunakan untuk mengunjungi keluarga yang bekerja atau tinggal di Arab Saudi. Meskipun bisa juga digunakan untuk masuk ke Makkah dan Madinah, visa ini sangat terbatas dan bukan diperuntukkan untuk ibadah haji. Kesimpulan: pilih yang aman, jangan asal murah. Sahabat Kak Nonin, memilih visa itu tidak bisa sembarangan. Jangan tergoda dengan janji manis oknum travel atau harga murah. Karena sekali kamu salah pilih visa, bisa jadi kamu bukan hanya gagal beribadah, tapi juga kena masalah hukum internasional. Visa terbaik tentu yang sesuai prosedur, aman, dan jelas jalurnya. Jika kamu punya waktu dan sabar, visa haji reguler adalah yang paling aman. Kalau punya dana lebih, visa haji khusus bisa jadi solusi. Dan jika ingin cepat, pastikan visa furoda kamu dikelola oleh travel yang benar-benar terpercaya. Untuk umroh, pilih visa umroh atau turis sesuai musimnya. Jangan nekat pakai visa umroh atau turis untuk haji karena risikonya besar sekali. Sampai di sini, kamu sudah tahu kan perbedaan semua jenis visa ke Tanah Suci? Kalau masih ada yang bingung, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, bantu like, share video ini ke teman-teman kamu yang sedang merencanakan ibadah ke Mekah atau Madinah. Semoga video ini bermanfaat, dan kamu semua dimudahkan rezekinya untuk berangkat ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.